Saya sedang membacakan kitab suci Anda. Minimal hormatilah kitab Anda sendiri. Dengan cara apa? Mendengarkannya dulu. Nanti kalau Anda mau membantah, Anda apa-apa. Tapi setidaknya hormati kitab suci Anda dulu. Saya saja menghormati kitab suci Anda, tidak memotongnya. Tidak, bahkan saya bacakan perikopnya ya. Nih. Argumen yang mengatakan bahwa tidak ada yang turun kedua kali itu batal dengan adanya pernyataan di kitab Anda Elia turun kedua kali. Ingat ya, Elia naik ke surga kemudian turun di zaman Yesus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Artinya Elia juga pernah turun kedua kali dari surga karena dia naik ke surga, bukan naik ke neraka. Elia itu ya. Elia datang hanya bukan hakim itu, bukan hakim. Yang datang ke dunia dua kali itu topik berbeda. Mari kita bahas sebagai hakim. Hakim itu adalah Tuhan sendiri. Al-Quran mengatakan Allah itu hakim. Kalau begitu Isa hakim berarti dia adalah Allah. Caranya begitu. Kalau berarti siapa yang hakim dia adalah Allah, begitu ya? Benar ya? Pegang dulu kata-kata Anda, Pak. Siapa yang jadi hakim maka dia adalah Allah, betul? Betul nggak? Konsisten nggak nih? Konsisten nggak, Pak? Kalau jadi orang tuh konsisten lah. Laki-laki itu apa yang dipegangin kalau bukan itu? Konsisten nggak nih? Semua yang menjadi hakim adalah Tuhan, betul? Konsisten dong. Yang pasti Tuhan adalah hakim. Aduh, ya udah deh kalau gitu, baiklah. Berarti yang hakim adalah Tuhan ya. Oke. Dan dialah hakim yang hidup. Baik. Oke, diam ya. Shh, sabar. Dalam kitab Matius pasal 19 nomor 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel." Good, Tuhan kalian banyak. Tepuk gemuruh. Banyak Tuhan Anda ya. Amin. Amin. 12 tambah 1 tambah 3, 3 tambah 12. Berarti Tuhannya ada 15. Yesus hakim agung, kami hakim-hakim pembantu. Kamu? Anda hakim. Sejak kapan Anda jadi hakim? Hakim agung itu hakim dari antara hakim-hakim. Anda sejak kapan diangkat Yesus jadi hakim? Kok ngaku-ngaku jadi hakim ini Bapak Abraham ini? Itu ada di antara hakim. Udah Anda menang. Anda sama seperti Bang Petrus. Abraham menang. Abraham menang. Tepuk tangan dulu. Yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Boleh saya diskusi dengan Bancet, Pak Abraham? Sudah 2 poin yang Anda gagal di sini ya. Ngomong sembarangan tapi nggak ngerti apa-apa. Bilang Elia nggak turun lagi. Saya tuh segini ya. Iya, biasanya saya turunkan orang yang tidak bisa berhenti bicara. Kalau Pak Petrus tidak saya turunkan karena dia tidak berbicara lagi ya. Anda menang ya. Anda diam aja. Anda menang. Menang. Anda hebat. Oke? Anda hebat. Sudah. Good. Hakim itu Anda betul. Iya sudah. Anda betul. Anda betul. Anda menang. Yesus Tuhan adalah hakim di akhir zaman. Isa Al-Masih hakim akhir zaman. Akan turun mereka ke dalam dunia untuk menghakimi manusia. Titik. Jelas. Iya, Yesus udah, ya Tuhan. Udah. Kalau sudah pakai titik mau diapakan lagi, Pak? Itu keyakinan Anda. Silakan. Kalau udah pakai titik nggak akan ada koma kan, Pak? Udah ya. Saya sama Bang Bancet dulu boleh ya? Izinin saya ngomong sama Bang Bancet boleh? Oke, terima kasih Pak Abraham. Oke, Bang Bancet, itulah dinamika dialektika dengan teman-teman kalian sesama Kristen. Mungkin Bang Bancet ada komentar? Tolong dong yang naik ya, minimal yang dari pemahaman mereka kali Mbak Uni, mungkin kan dia juga kan ada kan pola pikir mereka gitu, bagaimana cara meyakinkan agamanya mereka seperti itu. Semuanya sih memiliki konsep masing-masing. Tidak masalah sih, cuman kan ngeri juga kalau bicara itu ketampol sendiri sama dalil kitabnya kan ngeri juga, kasihan sayanya. Sebentar Bang Toraja, nanti saya sapa. Sebelum ke Bang Toraja, Bang Bancet ada yang mau disampaikan lagi nggak terkait tentang tema kita, dalil tentang kenapa kalian menuhankan Yesus,
Mungkin Bang Bancet bisa menjelaskan kepada saya nih. Kalau tidak nanti saya ada narasi yang tidak liar ya, narasi yang memiliki dasar dan ingin saya pertanyakan kepada Bang Bancet. Boleh ya Bang Bancet jawab sekarang atau boleh Abang renungkan nanti? Boleh nanti kapan-kapan Abang jadwalkan diskusi dengan saya. Boleh di room ini juga atau di room saya, boleh. Boleh saya sedikit bernarasi Bang Bancet? Boleh. Kalau Bang kalau Toraja aku di sih, mute dulu ya. terkait temanya tadi yang udah gitu nggak ada sih Mbak Yuni. Seperti mungkin kalau Iya. Mbak Yuni pengen ada narasi ya boleh, nggak apa-apa Ya. dibongkar. Nanti luruskan narasi saya ya. Kalau ada Ya, mungkin siap. nanti bisa aku tanggapan seperti Oke. tanggapin. Bang Toraja di mute dulu. Iya, halo. Baik. Bang Toraja nanti dulu ya. Saya dengan Bang Bancet dulu boleh? Saya mau kasih masukan ini aja. Oke. Bagaimana ya? Ini medsos rata-rata ini medsos sosial dijadikan perdebatan agama. Ada apa dengan Kita agama? tidak berdebat. Kami tidak berdebat kok. Kami saling sharing ilmu. Benar nggak Bang Bancet? Jangan bahas soal agama dalam medsos, bukan tempatnya. Kenapa kami dilarang membahas agama? Bukankah Yesus ajarkan untuk kabarkan Injil ke seluruh makhluk? Kenapa Anda larang-larang kami mensiarkan agama Islam? Kenapa Anda larang Bang Bancet mensiarkan agama Kristen? Kenapa Anda melarang hak demokrasi kami? Menyebarkan agama, Ini bukan forum menyiarkan. agama. Loh, ini forum agama kok. Ini forum agama ini. Sejak kapan Anda punya forum ini? Sejak kapan ada undang-undang yang mengatur bahwa TikTok ini tidak boleh membicarakan agama? Siapa Anda? Anda Agama wakil itu rakyat. pribadi. Kita tidak membahas yang pribadi itu urusan Anda. Kita membahas yang akademis, sesuatu yang universal, yang masuk ke dalam ranah ilmu, kristologi, Jangan teologi. membanding-bandingkan Loh, agama. ya sudah, Agama. Anda suruh tutup itu fakultas yang membahas tentang perbandingan agama. Anda tutup itu dulu. Jangan kami yang Anda ganggu. Makanya itu negara kita ini biasa terjadi cekcok karena Ya nggak usah cekcok, jangan cekcok. Gara-gara agama kita beda nggak usah cekcok. Kenapa Anda cekcok? Ngapain Anda cekcok? Tidak. Buktinya saya dengan Bang Bancet nggak cekcok kok. Karena itu kita lebih baik kita jalankan agama masing-masing. Iya, ini saya sedang menjalankan agama saya. Di agama saya diperintahkan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Sampaikanlah satu ayat saja dari Nabi saya. Sampaikanlah pengajaran ini dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Saya sedang menjalankan agama saya. Kok Anda larang saya menjalankan agama saya? Saya sedang mensiarkan agama Islam di publik di sini. Kok Anda larang-larang saya? Anda siapa? Kok melarang saya menjalankan agama saya? Anda siapa? Kenapa Anda melarang saya menjalankan agama saya, yaitu ud'u ila sabil rabbika bil hikmah? Nabi saya ajarkan kepada saya, sampaikan satu ayat dariku. Kok Anda larang saya? Kamu ini membandingkan Kenapa agama. Anda melarang saya menyebarkan ajaran saya kepada orang-orang yang belum tahu agama saya? Anda siapa? Sebutkan salah satu poin undang-undang di dalam negara kita yang telah diatur oleh pemerintah kita yang mengatakan bahwa tidak boleh mendiskusikan agama di publik. Mana undang-undangnya? Jangan salah gunakan itu demikian. Jangan hipokrit di hadapan kami umat Islam. Kami justru membuka room diskusi ini agar tidak terjadi pertengkaran dan perdebatan yang sengit karena adanya penistaan terhadap agama. Kami di sini menghindari penistaan agama dengan cara membuka diskusi yang akademis. Kita minta data, bukan congor saja yang kita bahas di sini. Oke? Kalau Anda tidak suka, blok akun-akun yang membahas tentang debat lintas agama. Tapi sebelum Anda blok room ini, Anda main dulu deh ke room Ikana, room Lina Wijaya, room Kiamat, room Pisiding. Baru Anda Tidak. bicara. Baru Anda nasihati saudara Anda Kristen dulu. Anda tidak berhak nasihati saya. Yang berhak menasihati saya adalah ulama saya, ustadz saya. Anda nasihati kawan-kawan Kristen Anda dulu. Bang Bancet, saya tanya kepada Anda, adakah kita berdebat dari tadi Bang Bancet? Nggak ada. Anda siapa Toraja? Saya dengan Bang Bancet mengadakan kesepakatan indah diskusi lintas agama, saling berbagi ilmu. Anda siapa melarang kami berdua berbicara tentang agama dan kami bicara di hadapan publik? Siapa Anda? Pemerintah kita? Presiden? Siapa Anda? Kenapa Anda melarang kami berdemokrasi? Kenapa Anda melarang kami mengatakan sesuatu yang betul, sesuatu yang benar, menjalankan agama kami? Kenapa Toraja? Jangan menghalangi orang lain untuk berdiskusi. Kalian boleh tidak suka dengan tema agama, itu hak kalian. Saya suka dengan tema agama. Diskusi itu bisa menjadi radikal kemudian karena ada kata-kata kotor. Tapi ingat,
Ya, kami umat Islam ini adalah umat yang diajarkan untuk berlaku adil. Orang seperti Bang Bancet tidak boleh kita serang dalam Islam. Beliau adalah Kristen, biarkan beliau menjelaskan iman mereka. Haknya Bang Bancet. Begitu loh. Tolong dong. Di sini, Bang Petrus diamkan dulu anaknya. Abang udah menang. Abang udah mantap. Abang udah keren. Bang Petrus luar biasa. Sekarang kita ke Bang Bancet. Ya silakan Bang Bancet, ada yang mau dijelaskan, disampaikan. Tidak ada sih Mbak Uni. Mungkin Mbak Uni tadi kan mau ini narasi. Mungkin nanti aku mau nanya tentang itu agama nanti ya. Boleh. Bang Bancet nanya tentang Islam juga insya Allah nggak apa-apa. Kalau saya itu nggak perlu banyak syarat lah. Yang penting kalian Kristen, Yahudi, kayak Ortodok, kayak Kejawen, kayak Parmalin, kayak apapun pertanyaan kalian terkait Islam kan berarti saya pintar, saya jawab. Saya carikan jawabannya. Karena saya seorang pelajar, saya mahasiswi. Itu menambah ilmu saya begitu. Bang Bancet mungkin saya sedikit bernarasi ya. Silakan nanti abang luruskan narasi saya ini. Yahudi, Kristen, Islam itu mengaku sebagai agama samawi, yang artinya dari kata sama atau samayim dari langit. Artinya Kristen, Yahudi, dan Islam itu percaya konsep pewahyuan seharusnya ya. Wahyu itu sendiri adalah bahasa term istilah yang ada dari Al-Quran, dari kata wa, ha, dan ya. Di mana kata wa dan ha dan ya ini pada mulanya diartikan sebelum Al-Quran hadir adalah sebuah isyarat atau kode atau komunikasi. Disebut dalam sebuah syair bahwa onta itu berwahaya dengan pasangannya, artinya berbicara tanpa suara, komunikasi. Jadi berbicara itu tidak melulu harus ada suara. Nah, apakah segala sesuatu yang didengar adalah suara? Tidak. Coba bicara di dalam hati. Ketika kalian berbicara di dalam hati, kalian akan mendengarkan suara hati kalian. Apakah ada suaranya? Tidak. Maka wahyu itu tidak membutuhkan suara. Ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, tidak melulu harus bunyi suara, berbunyi, halo Nabi, aku Tuhan kalian. Tidak harus begitu ya. Wahyu adalah kalam Allah. Salah satu wahyu adalah kalam Allah atau perkataan Allah. Perkataan Allah ini adalah kehendak Allah. Contoh aturan-aturan dari Allah, kisah-kisah yang Allah ceritakan zaman dahulu yang Nabi tidak ada pada waktu itu, atau kisah-kisah masa depan yang manusia belum sampai kepadanya tapi Allah sudah beritahukan kepada kami. Hei manusia, zaman dulu ada kisah seperti ini. Hei manusia, nanti kalian akan menghadapi seperti ini. Maka kalian harus begini dan begitu supaya kalian aman, supaya kalian damai. Begitulah kira-kira ya konteks atau esensi dari Al-Quran sebagai kalam Allah atau firman Allah. Nah, kalam Allah ini diberikan kepada Nabi Muhammad dengan beberapa cara. Satu, melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, ini adalah kalam Allah yang berbunyi Al-Quran, yang bernama Al-Quran, yang dibaca. Makanya ada perintah Iqra, bacalah. Ini dari Lauhul Mahfuz turun di Bait Izzah, ya, di Baitul Izzah, yang adalah semua kehendak Allah yang telah termaktub menjadi satu kitab, yang tidak bisa dikatakan kitab itu seperti yang kita bayangkan buku ya, karena kata-kata itu sendiri ya, kata-kata itu sendiri menurut ulama Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam buku tafsir yang pertama ya, di dalam tafsir surah Al-Baqarah Dzalikal Kitab, ketika Imam Al-Qurtubi mentafsirkan kata-kata itu bukan hanya kata buku saja, kitab saja, tetapi juga hukum dan juga ketentuan Allah. Maka ketentuan Allah dan hukum-hukum ini sudah ada Allah berikan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur dari Baitul Izzah. Siapa yang membawanya? Tentu malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikannya kepada Nabi kami berupa lafasan. Malaikat Jibril itu melafazkan Al-Quran, lalu didengarkan oleh telinganya baginda Rasulullah, lalu diulangi oleh Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian diletakkan di kolbunya baginda Rasul sehingga beliau hafal ayat per ayat sampai 23 tahun ayat Al-Quran itu sempurna diturunkan selama masa kenabian. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan ayat per ayat, maka ayat yang berangsur-angsur turun ini diberikan kepada sahabat untuk dihafalkan juga, diajarkan kepada sahabat. Sahabat tidak cukup hanya menghafalkan, bahkan mereka juga menuliskan di suhuf, lembaran-lembaran, ada di atas tulang, di kulit-kulit. Mereka punya catatan sendiri-sendiri sesuai dengan hafalan mereka.
Nah, itulah Al-Quran. 23 tahun turun berangsur-angsur di 2 tempat, di Mekah dan juga di Madinah. Nah, Al-Quran ini turun juga memiliki asbabun nuzul, atau kenapa dia turun. Kenapa maksudnya itu seperti ini contohnya. Ada satu ayat turun ketika Sayyidah Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik yang mengatakan Sayyidah Aisyah itu berselingkuh dengan lelaki lain. Maka pada waktu itu Rasulullah sebagai suami saking cintanya tidak bisa membela dengan lisannya karena beliau tidak melihat secara langsung apa tuduhan terhadap Aisyah, Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah berdiam diri, maka Allah lah yang membela dengan menurunkan surah An-Nur yang mengatakan laki-laki baik untuk perempuan baik, perempuan baik untuk laki-laki baik. Asbabun nuzul itu adalah kenapa latar belakang ayat ini diturunkan. Nah, jadi ayat ini ketika diturunkan menjadi pengajaran buat kami. Maka nanti kami bisa tahu bahwa kalau kau ingin mendapatkan suami baik, maka kau perbaiki dirimu dulu. Jadilah wanita baik-baik juga, maka kau dapatkan apa yang kau upayakan. Nah, itu konteks pengajaran. Nah, lalu kemudian Al-Quran setelah turun, Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan diganti oleh sahabat beliau yang paling dekat, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di zaman Abu Bakar Siddiq, Al-Quran dibukukan. Siapa yang mengumpulkan? Penulis Al-Quran. Siapa namanya? Salah satunya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, pemuda yang cerdas yang juga menghafalkan Al-Quran semuanya. Itu adalah pemuda yang dipilih oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab untuk menjadi panitia penulis Al-Quran. Kodifikasi, bukan kanon ya. Kodifikasi itu mengumpulkan. Kalau kanon itu memilah-milah. Mana firman Tuhan? Oh, ini bukan, tidak sesuai dengan Tritunggal, tidak bagus, tidak bisa diterima. Ya, bukan. Kalau Al-Quran itu dikodifikasi, dikumpulkan semua penghafal, semua qiraah dikumpulkan. Harus ada 2 saksi bahwa dia dapat dari Rasulullah SAW. Ketika si fulan mendapatkan Al-Quran dari baginda Rasul, harus ada 2 orang yang melihat bahwa dia betul-betul dapat dari Nabi. Ketika si fulan menuliskan Al-Quran, maka harus ada 2 orang saksi yang melihat dia betul-betul menuliskan dari Nabi. Nggak mungkin bisa didustai. Ketika Al-Quran dibukukan di zaman Abu Bakar Siddiq ya, 2 tahun kepemimpinan beliau, Al-Quran kemudian di zaman Sayyidina Umar itu disimpan di tangan Hafsah. Ya, setelah Umar meninggal, zaman Utsman, qiraat berbeda-beda karena setiap orang punya bahasa masing-masing. Oh, Makassar bilang ikang, orang Padang bilang ikan, orang Sumatera Barat bilang panduto, orang Jawa bilang pendusta. Dialeknya beda-beda tapi tujuannya sama. Maka supaya tidak terjadi saking umat Islam ini tidak mau Al-Qurannya berubah-ubah, tidak mau ada perbedaan. Loh, Nabi saya nggak ngajarin gitu loh. Kok kamu bisa baca begitu? Mereka saling mengkafirkan. Kafir kau. Karena ternyata mereka tidak tahu bahwa dialek ini diizinkan di zaman Rasulullah. Karena mereka dapat 1 guru saja. Mereka tidak belajar kepada 7 guru. Nggak belajar kepada banyak guru. Nah, supaya tidak terjadi pertikaian di antara umat waktu itu, maka Utsman menstandarkan Al-Quran. Yang dikanon apa? Dialeknya, bukan Al-Qurannya. Al-Qurannya telah full ya. Baru dikanon lah dialeknya itu. Diambillah bahasa Quraisy, bahasa yang turun yang menjadi standar Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu Al-Quran sampai ke tangan kami saat sekarang ini. Tapi bagaimana dengan Bible? Mari kita bahas. Narasi saya Bang Bancet, silakan Anda luruskan kalau saya salah. Bible dari kata Biblos. Biblos itu yang sedikit saya Sabit itu. Belum, nanti Anda boleh bertanya setelah saya selesai menarasikan komparasi adil ya terkait transmisi kitab Anda. Biblos itu berasal dari kata Biblos, menurut sebuah buku tentang fakta Alkitab, 1000 fakta Alkitab yang saya pernah rangkumkan itu. Biblos itu adalah nama sebuah pelabuhan yang diambil namanya karena dia memuat kertas-kertas, maka kemudian muncullah nama Biblos, Bible, kumpulan buku ya, itu bahasa Yunani. Kemudian Biblos sendiri itu adalah istilah untuk kumpulan-kumpulan kitab. Bagaimana dengan Bible kalian? Bible kalian itu kalian dapati dari siapa? Kalian tidak tahu.
Kenapa? Karena kitab kalian itu adalah hasil kanon dari kitabnya orang Yahudi yang konon kabarnya diterjemahkan di zaman Raja Ptolemy 3 abad sebelum Masehi oleh orang-orang yang katanya adalah ahli kitab, ahli bahasa, ahli kitab Torah. Tapi kalian tidak tahu siapa nama mereka. Jangankan saya, kalian saja tidak punya namanya siapa. Itu konon kabarnya ya. Yang menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Yunani disebut dengan Septuaginta. Di zaman kapan itu? Di abad ketiga. Konon katanya. Bisakah ditunjukkan secara ilmiah? Anda bisa. Karena itu sebuah legenda. Bisa benar, bisa iya, bisa tidak, bisa iya, bisa enggak, bisa iya gitu. Gitu ya. Nah, sejarahnya, fakta sejarahnya enggak ada. Arkeolognya juga ya kalau kita minta tuntut enggak ada gitu. Autografnya juga enggak ada. Nah, jadi kitab kalian itu tidak jelas, kanonnya tak jelas, yang mengkanon tak jelas siapa yang memiliki. Jadi kalau misalkannya gereja butuh dogma ini, ayat ini dipakai, kitab ini dipakai, yang lain diapokrifakan. Begitulah caranya gereja mengkanonisasi Bible. Contoh terbukti ketika Katolik memasukkan 70 sekian kitab termasuk Deuterokanonik, muncul di abad ke-19 Protestan dibawa oleh Martin Luther. Martin Luther mengeluarkan Deuterokanonika, hanya 66 kitab saja. Begitu mudahnya mencampakkan kitab ini, memasukkan kitab itu. Nah, ini yang tidak dialami oleh umat Islam. Nah, dari perbedaan kitab suci Katolik dan Protestan, ya, kalian mungkin memiliki dogma yang sama terkait Tritunggal. Pak Nikolas nanti dulu, saya belum izinkan dulu. Saya lagi berbicara dengan Bancet. Sabar ya Pak. Bang Dewa saja sebagai Muslim, beliau belum berbicara Pak. Sabar ya. Nah, jadi ketika saya memiliki satu pertanyaan kepada Bang Bancet, Bang Bancet yang saya cintai karena Allah sebagai sesama manusia, apakah Anda ketika menemukan sebuah buku tidak jelas siapa pengarangnya, penulisnya, apakah Anda akan percaya 100% isinya itu dari Tuhan? Enggak sih, sebenarnya harus Terima kasih. dicari tahu dulu. Terima kasih. Itu jujur sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa. Itulah preposisi saya untuk Anda selanjutnya diskusi ya. Kita pegang itu Bang. Kita pegang tali yang sama. Kita tidak akan percaya begitu saja ketika ada kitab suci yang tidak jelas siapa penulisnya. Sepakat dengan itu Bang Bancet? Bang Bancet Iya. sepakat? Oke, Masya Allah. Kalau Iya, begitu, Pak. bolehkah Anda tunjukkan kepada siapa? Siapa penulis kitab Samuel, siapa penulis kitab Tawarik, siapa penulis kitab Esther, siapa penulis kitab Matius, Markus, Lukas, siapa penulis kitab Ibrani, siapa penulis kitab Paulus, Rasul-Rasul, siapa? Bisa? Aku nggak tahu Mbak Uni. Oke. Sejatinya Bang Bancet, semoga Allah berikan hidayah, karena abang sudah memiliki sebuah nalar yang luar biasa sebagai manusia. Tidak akan percaya kitab suci yang tidak jelas dari siapa penulisnya. Septuaginta itu tidak jelas siapa penulisnya Bang. Kalau abang mampu membantah argumen saya, tunjukkan kepada siapa nama ke-70 orang lebih yang menerjemahkan kitab Torah berbahasa Ibrani menjadi Septuaginta, maka batalah tuduhan saya bahwa kitab Anda Septuaginta, sandaran kitab kalian perjanjian lama berbahasa Yunani itu tidak jelas siapa penulisnya. Silakan nanti dibantah atau diluruskan sayanya. Oke, Bang Bancet? Ya, nanti Oke, aku silakan cari tahu tanyakan dulu ya, Al-Quran Mbak ke Uni saya. ya. Silakan Belum tanyakan saja. Al-Quran. Ilmu saya belum ke sana soalnya. Gak apa-apa, maaf. Saya tidak paksa Anda. Anda tanya Islam saja. Oke, sekarang gimana kalau Anda tanya Al-Quran? Mungkin sebelum Anda tanya Al-Quran, Bang Dewa ingin menyampaikan sesuatu. Bang Dewa, silakan Bang Dewa. Saya minum dulu. Makan jangan lupa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Dewa. Ya, sepertinya sama Uni Rifa tadi sudah beres semua ya, sudah tuntas semua. Dewa sih kalau misalkan nanti dicampur dengan Dewa, nanti yang ada terjadi ini, mendingan tanyakan mengenai soal Al-Quran kepada Uni Rifa saja. Nanti baru Dewa bisa meluruskan atau menambahkan, bukan meluruskan ya, mohon maaf, menambahkan nanti. Silakan Bang Siap, Bancet antara ban sama cat, pabrik Bancet. Silakan. Silakan Bang Bancet. Bang Dewa. Spesial Iya, Bang Mbak, Bancet tadi yang pada Mbak- kali ini tanya Yang Al-Quran. ini yang apa namanya terkait tadi narasi tadi itu yang Al-Qur'an ya. Itu kan penulisnya itu si Zaid bin Sabit itu penulis atau sahabat sih? Sahabat Rasulullah, aku kurang tahu juga sih, kurang paham. Boleh saya jelaskan ya? Oke. Ya boleh. Istilah sahabat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istilah yang digunakan dalam ranah akademis Islam juga, dalam istilah
hubungan Rasulullah dengan orang-orang yang hidup bertemu dengan Rasulullah. Dan beliau dan mereka adalah orang-orang yang memeluk agama Islam. Semua yang digelari sahabat adalah orang-orang yang sejaman hidupnya dengan Nabi kami, hidup bertemu dengan Nabi kami, maka dia disebut sebagai sahabat. Generasi setelahnya, keturunan-keturunan dari sahabat ini yang tidak bertemu dengan Nabi kami, itu disebut sebagai generasi kedua, disebut sebagai tabi'in. Generasi setelah tabi'in, generasi ketiga disebut sebagai tabi'ut. Generasi setelahnya disebut sebagai tabi'ut tabi'in. Generasi setelahnya disebut sebagai ulama, syekh, kiai, dan mufasir dan muhaddis. Ya, banyak istilah untuk mereka, tergantung ilmu mereka. Nah, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah salah satu orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Pemuda yang sangat cerdas, bahkan Rasulullah juga memerintahkan dia menjadi penulis wahyu. Dia punya tugas sebagai seorang scholar pada zamannya. Dia memiliki jabatan juga ketika Rasulullah itu menjadi pemimpin pada waktu itu sebagai seorang Rasul, Nabi, dan juga pemimpin Arab, negeri Makkah pada waktu itu. Beliau adalah seorang penulis wahyu dan beliau adalah seorang penghafal Al-Quran. Beliau masih hidup di zaman Sayyidina Utsman. Nah, dan beliau adalah orang yang sangat kredibel. Ketika ada permintaan verifikasi atau validasi, maka beliau adalah orang yang tepat. Dan ternyata penulis wahyu di zaman Rasulullah bukan hanya beliau sendiri. Di antaranya ada Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Utsman, bahkan Abu Bakar. Semua sahabat menulis rata-rata. Tapi yang lebih masyhur di antaranya ada 4 nama. Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan juga satu lagi Zaid juga. Dan beliau itu adalah orang yang diberikan tugas. Itu poinnya. Sangat dekat dengan Rasulullah. Zubair bin Awan kalian itu lagi, bukan? Ya, rata-rata sahabat Zubair itu bin menulis Awan. dan membaca. Ya, rata-rata sahabat itu menulis. Saya bisa sebutkan nama mereka. Sebenarnya nama mereka banyak. Saya menyebutkan yang masyhur, saya menyebutkan yang sangat perfect hafalannya, perfect tulisannya. Begitu. Silakan pertanyaan selanjutnya, Bang Bancet. Kalau kitab Lukas Markus kan nggak tahu ya kan, katanya penulisnya Lukas, katanya penulisnya Markus. Padahal Markus sama Lukas nggak tahu kita kapan bertemu dengan Yesus, kan begitu ya Bang Bancet ya? Terputus, Iya, terputus. benar, Boni, benar. Ya, kalau Al-Quran tidak terputus Bang. Al-Quran itu tidak bersandarkan kepada tekstual. Al-Quran itu bersandarnya kepada hafalan. Hafalan itulah nanti yang akan berkesinambungan, harus mutawatir. Begitu Bang. Tapi tetap Al-Quran dituliskan. Begitu. Ada lagi pertanyaan Ada terkait Al-Quran? Ada, Ya, jelas ada lagi dong. nih, Boni. Silakan. Ini kan terkait Nabi Muhammad kan, selain itu kan Nabi Muhammad kan orang yang paling panutan ya, jadi contoh paling sabar banget ya. Benar kan ya, Ya. Boni ya? Nah, Betul. terus itu kenapa ya dia pernah melakukan kesalahan tuh saat ditegur sama Allah gitu? Oke. Itu kenapa gara-garanya Boni? Sempat pernah ditegur Baik. itu, boleh diceritain nggak sejarahnya itu Masya Allah ya. awalnya kenapa gitu? Rasulullah itu adalah salah satu di antara Nabi dan Rasul. Para ulama kami menyepakati berdasarkan keilmuan mereka dari hasil kajian mereka bahwa para Nabi dan Rasul itu bersifat maksum, terjaga. Terjaga itu mereka itu tetap menjadi manusia, punya natur salah, tapi terjaga dari kesalahan yang menjadi asbab mereka berdosa. Ada satu riwayat dalam Al-Quran termaktub, ketika salah seorang sahabat yang memiliki indera cacat pada matanya, dia buta tapi sangat bergairah sekali mendapatkan agama Islam, mendapatkan pengajaran tentang Islam, tidak sabarlah ingin dapat ilmu dari baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu sedang mengajarkan petinggi-petinggi kafir Quraisy terkait Islam, berdiskusi seperti kita inilah. Ya, berdiskusi menyampaikan kebenaran Islam ke hadapan para petinggi Quraisy. Tapi sahabat beliau ini nggak sabar ingin mendengarkan. Beliau mengganggu Rasulullah pada waktu itu dengan cara menarik baju, kurang lebih seperti itu nas yang saya baca ya. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah akhirnya sebagai manusia, beliau adalah manusia. Beliau bukan malaikat. Beliau punya sifat, bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih, bisa tidak suka, bisa suka. Ya, beliau manusia. Menjadi nabi itu bukan menghilangkan natur kemanusiaannya ya.
tapi dia hanya menjadi manusia tertinggi secara kualitas. Mereka menjadi manusia-manusia pilihan. Ibarat kata mereka menjadi manusia paripurna, sempurna di antara manusia, bukan sempurna dalam segala alam ya, karena yang sempurna hanya Allah, tapi dalam kemanusiaan mereka lah paling sempurna. Nah, Rasulullah SAW itu ketika sedang berbicara, beliau bermuka masam. Sebenarnya itu tidak berdosa loh. Kenapa? Karena tidak ada dalil mengharamkan bermuka masam. Itu adalah hak manusia. Tapi karena beliau nabi, beliau itu tidak boleh sama dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa kesalahan mah oke, diampuni. Beliau nabi, panutan. Jadi beliau itu tinggi levelnya. Bahkan bermuka masam pun langsung ditegur Allah. Bayangkan nggak bagaimana beliau mau bermaksiat. Bermuka masam saja beliau ditegur oleh Allah. Bermuka masam saja loh, haknya beliau itu bermuka masam itu. Tapi karena beliau nabi yang tinggi levelnya, beda ya. Kalau sama kayak kita mungkin ya, kalau seorang guru itu salah, itu akan heboh lah seluruh dunia. Tapi kalau murid salah itu masih wajar karena dia murid. Sama seperti itu. Maka para nabi ini dijaga oleh Allah. Mereka tidak memiliki kesalahan yang menjadi asbab mereka berdosa. Walaupun nanti seperti Nabi Adam, karena memang adalah manusia ciptaan pertama, khilaf membuat beliau salah, kemudian menjadi asbab beliau zalim terhadap diri sendiri, itu pun tidak berdosa karena Allah langsung memaafkan, Allah langsung mengampuni gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu terjaga dari perbuatan dosa. Begitu. Berbeda kalau saya balik nih, Yesus katanya Tuhan, mengajarkan ajaran kasih, tapi berapa kali Yesus menghujat manusia? Mengatakan orang Saduki ular beludak, mengatakan perempuan Kanan anjing, mengobrak-abrik tempat jualan manusia pada waktu manusia berjualan di bait Tuhan, mengutuk pohon ara sampai kering padahal tidak berbuah karena memang belum musimnya. Kemudian Yesus juga mengatakan kepada muridnya, bodoh sekali kalian. Bahkan Paulus juga mengatakan Galatia yang bodoh. Bahkan kata Yesus ketika dia hilang umur 12 tahun, lalu tiba-tiba mamanya mencari dia tiga hari 3 malam berturut-turut, mamanya mencari ke sana kemari. Lalu ketika mamanya sudah bertemu dengan Yesus di bait Tuhan, apakah Yesus meminta maaf kepada mamanya padahal dia mengajarkan kasihilah orang tuamu? Oh, tidak. Apa kata mamanya? Kenapa kau lakukan ini kepada aku dan ibumu? Kenapa kau cari aku, kata Yesus? Bukankah aku harus berada di rumah bapakku? Bayangkan. Apakah Yesus termasuk yang menjaga hati ibunya? Kalau saya bertanya tentang ayat ini, ya, sangat-sangat jauh sekali komparasi Nabi Isa dalam perspektif Islam dengan Nabi Yesus dalam kalian yang digambarkan oleh penulis kitab kalian. Makanya saya katakan kitab kalian itu kami tidak percaya sebagai betul-betul kisah tentang Yesus, the real kisah Yesus ya, karena mustahil Yesus diceritakan seperti itu. Nabi Isa itu tidak seperti itu. Beliau sangat menghormati orang tua pastinya. Tapi kalau kita baca narasi Bible, mengerikan sekali. Yesus digambarkan sebagai anak yang tidak menghormati orang tuanya. Anda baca dalam kitab ketika dia hilang 12 tahun, dia ditemukan sama Maria, 3 hari 3 malam Maria mencari dia tidak minta izin kepada Maria. Bayangkan seorang anak umur 12 tahun hilang, nggak bilang-bilang sama mamahnya, tiba-tiba pas dicari 3 hari 3 malam bertemu di bait Tuhan, bukannya malah minta maaf sama mamanya. Lalu apa kata Bunda Maria? Kenapa kau lakukan ini kepada kami, kepada aku dan bapakmu? Apa kata Yesus? Kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus berada di rumah bapakku? Apakah Maria tidak mengerti apa yang disampaikan Yesus? Di situ ayatnya seperti itu. Apakah Yesus meminta maaf? Bayangkan ketika Yesus berbicara di hadapan banyak orang, Bunda Maria mendatangi dia sebagai seorang ibu. Lalu murid Yesus melihat, di sini ada orang tuamu, ibumu. Mana ibuku? Mana saudaraku? Dia yang mendengarkan firman Tuhan. Ada. Yesus berkata, wahai ibuku, kesinilah, bersamakulah di sini. Atau adakah Yesus mengajak ibunya ke surga? Adakah Yesus berkata, ayo bundaku, ikut bersamaku di surga? Bukankah 10 kitab Torah, 10 hukum Torah mengajarkan untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk mengasihi orang tua. Tapi narasi yang kalian baca di kitab kalian, yang kami baca di kitab kalian, itu jauh sekali dari akhlak seorang anak kepada ibunya, padahal dia adalah Tuhan. Maka kami katakan, semua narasi yang dibacakan oleh kitab suci, kitab kalian yang kalian anggap kitab suci itu bukanlah tentang Yesus semuanya. Tapi nggak tahu kita tentang siapa. Yesus diceritakan temperamen sekali, sangat emosional. Begitu Bang Bancet. Gitu. Tapi itu Ada yang poinnya itu Nabi Isa sama Yesus beda kan ya? Kalau menurut secara agama kan ya
Karena kan Saya akan akan jawab dari dipisahkan tuh sisi isinya ya. akademis ya. Saya jawab dari sisi akademis boleh? Boleh. Dari sisi Boleh, akademis boleh. kita akan menemukan informasi. Tidak semua orang Kristen baik dari dulu sampai sekarang itu sepakat bahwa Yesus dan Isa sosok yang sama. Yes. Tapi tidak semua juga orang Kristen baik zaman dahulu sampai sekarang sepakat bahwa mereka adalah sosok berbeda. Saya ambil salah satu skolar kalian yang dibidatkan oleh kalangan Tritunggal, Burita Wahyu. Burita Wahyu dalam sarapan pagi biblikal terkait jawabannya mengenai siapa Yesus dan Isa, dia menjelaskan menurut pendapat saya, kata dia. Oke, saya tunjukin aja kali datanya ya Bang Bancet ya. Boleh. Bentar ya, saya tunjukin datanya saja. Izin saya. Ini Anda mungkin kalau mau baca-baca, ini salah satu rujukan apa namanya penjelasan terkait biblikal juga ya, karena dia ada seorang pengajar kitab bahasa Ibrani, Burita Wahyu ya. Ini adalah website dia, Sarapan Pagi Biblikal ya. Tidak sedikit orang Kristen merujuk kepada ini. Nah, kalau Anda baca bagaimana pendapat Burita Wahyu, saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan-perbedaan. Sebab penulisannya berbeda, kurun waktunya pun berbeda pula. Saya sepakat dengan Burita Wahyu bahwa kita membicarakan tokoh yang sama, tapi perspektifnya berbeda-beda. Maksudnya apa? Kalian dapat informasi dari Lukas, Matius, Markus. Makanya tadi abang bilang, abang tidak percaya kepada kitab suci yang tidak jelas siapa penulisnya. Kalian dapat informasi tentang Yesus dari kitab suci yang tidak jelas siapa penulisnya. Penyematan penulisnya adalah Markus, Matius, Lukas. Itu tidak ilmiah karena tekstual, manual skripnya itu tidak tertulis bahwa penulisnya adalah Markus, Matius, Lukas. Tapi dikira-kira ya, dikira-kira. Itu menurut dogma saja, itu dikira-kira. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran ini dipercayai adalah sebagai wahyu Tuhan, informasi dari Tuhan. Kalau sudah ada klaim bahwa ini dari Tuhan, maka tugas kalian membantah bahwa ini dari Tuhan adalah dengan cara apa? Bantah semua hujah dalam Al-Quran. Temukan satu jurnal ilmiah yang telah membantah isi kandung Al-Quran. Mari kita bahas. Tapi kalau jurnal ilmiah membantah keilmiahan Bible, banyak sekali. Bahkan sekolah-sekolah Kristen sendiri meragukan Bible. Anda baca tuh, saya punya bukunya nih. Saya punya bukunya ya. Nih. Ini bahkan buku ini ya, sorry, bukan ini. Bentar. Ya, saya punya buku ini nih. Ini tentang penyalipan Yesus ya. Sorry, saya tunjukin bukunya. Saya belum selesai baca. Buku ini disalibkan oleh media. Ini sebenarnya buku yang membela penyalipan Yesus dari iman Kristen. Penulis buku ini sedang membela iman Kristen. Tapi yang saya kutip adalah informasi-informasi, tudingan-tudingan dari orang Kristen sendiri kepada Yesus tentang penyalipan Yesus. Ternyata menurut informasi secara akademis, penyalipan Yesus itu banyak sekali informasi yang berseliweran, berbeda-beda. Makanya ada apokrifa kalian. Itu juga termaktub dalam buku yang ditulis oleh William Barclay, seorang teolog kalian, bahwa informasi terkait tentang Yesus itu berbeda-beda. Ya, Edisi tahun berapa bukunya bawahnya itu? Yang itu yang ini edisi tahun berapa? ini oke, penulisnya ada C. Marvin Pate, tulisannya mungkin bacanya bukan Pate tapi Pet mungkin bisa jadi ya. C. Marvin Pate gitu tulisannya, dan Shirley L. Pate. Mereka kayaknya suami istri. Anda cross check siapa mereka. Kemudian ini ditulis di sini. Di sini 13 Januari tahun 2007 ya, diterjemahkan oleh Yeri Eko Munajat, dicetak oleh CBC, founding member CBC Indonesia, CBA. Ini dicetak tahun berapa ini? 2007 ya. Kemudian dicetak di Yogyakarta. Ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Andi, penerbit buku dan majalah rohani, anggota IKP. Ya. Anggota IKP. Oke. Silakan Anda cari buku ini. Dengan penuh kasih kami mempersembahkan buku ini kepada David T. MK. Ini pengantara orang-orang dianggap dihormatilah oleh penulis buku ini. Oke. Nah, silakan Anda cari.
informasi terkait bagaimana pendapat orang tentang Yesus itu sendiri. Bahkan dalam kitab Anda tertulis kok, ketika Yesus disidang saja, orang memberi kesaksian terkait Yesus saja berbeda-beda loh. Baca di kitab Anda itu tertulis. Ya. Kesaksian orang, ini saya kasih dalilnya ya. Apalagi kesaksian tentang Yesus mati disalib. Sedangkan waktu dia disidang saja, dia sedang diadili oleh Pontius Pilatus, orang memberi kesaksian tentang dia itu beda-beda kesaksiannya. Itu tertulis dalam kitab Anda. Tapi andainya ini ya Mbak Uni ya. Tapi tadi yang Mbak Uni buka itu kan Isa dan Yesus kan sama ya tadi ya, yang Menurut dibuka dari Kristen. itu ya. Menurut Kristen ya, itu bukan. Kalau saya menjelaskan begini, tergantung. Karena kan kitab Anda itu kan ditulis oleh banyak orang. Ya padahal kan lahirnya kan kalau Yesus kan di kandang domba, terus kalau Nabi Isa kan di pohon kurma ya, di bawah pohon ya. Oke, Dari situ boleh kan saya beda ya jelaskan? Mbak Uni ya. Boleh saya jelaskan ya? Ya boleh. Yesus lahir di kandang domba itu adalah tafsir dari bapak-bapak gereja kalian, dari petinggi-petinggi kalian, dari dalil bahwa dia setelah lahir diletakkan di palungan. Kata domba ndak ada Pak di kitab itu ndak tertulis kata dombanya ndak ada. Palungan itu ya bisa palungan kuda, keledai, babi yo iso Pak tapi tidak tertulis bahwa dia lahir di kandang domba. Itu dulu. Nah, kalau di Al-Quran dikatakan dia lahir di bawah pohon kurma, eksplisitnya dia lahir di pohon kurma juga tidak tertulis, tapi dia kontraksi Bunda Maria. Dia kontraksi di bawah pohon kurma, lalu malaikat datang menghampirinya, kemudian menyuruh mengguncang pohon kurma agar dia bisa makan. Karena pada saat kita mau melahirkan itu, kita butuh tenaga, air minum. Nah, karena dia adalah wanita mulia, walaupun dia sedang diusir pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi karena dituduh berzina, dia harus pergi melarikan dirinya karena dia waktu itu tidak nyaman, karena dia banyak penistaan terhadap dirinya, maka dia berjalan meninggalkan tempatnya. Lalu Allah tidak membiarkan dia sendiri, diutus malaikat Jibril memberikan informasi kepada dia, kuncanglah pohon kurma itu, maka dia akan menjatuhkan buahnya. Nah, dari situlah beliau memiliki energi untuk melahirkan yang mulia Yesus Christ. Karena juga ada sungai di bawahnya, nggak ada dokter pribadinya gitu, tidak ada bidannya gitu ya. Nah, kemudian beliau melahirkan. Setelah beliau melahirkan anak beliau kembali, lalu beliau melakukan puasa. Puasa berbicara, yang mana puasa ini dilakukan oleh orang Yahudi kebanyakan. Tanyanya merabi-rabi ya. Puasa tidak berbicara ini dilakukan oleh orang Yahudi mayoritas. Ada ajarannya. Nah, kemudian setelah beliau berpuasa berbicara, kebanyakan orang bertanya kepada beliau, kau adalah kau berzina, ini anak siapa? Bapaknya tidak ada. Banyaklah namanya orang kampung ya waktu itu, heboh lah orang-orang mama-mama di kampung waktu itu. Maka kenapa dia masih bisa hidup? Kenapa Maria masih bisa hidup? Coba kalian pikirkan. Kenapa Maria masih bisa hidup di tengah-tengah orang Yahudi yang sangat kuat memegang tradisinya, anti terhadap perzinahan. Siapa yang berzina akan dirajam sampai mati. Baca kitab Imamat. Kenapa Maria bisa hidup? Coba saya tanya kepada kalian. Kalau di kitab kalian karena dia punya suami kan? Nah, itu anehnya. Katanya perawan tapi punya suami. Tapi dalam Al-Quran tentulah dia selamat dikarenakan anaknya yang adalah Isa putra Maryam yang diciptakan dari kalimat Allah ini, yang adalah seorang manusia mulia yang dipersiapkan menjadi nabi, memiliki tanda-tanda kenabian yang disebut dengan irhas. Dia bisa berbicara dari kecil, menyelamatkan ibunya dari fitnah-fitnah keji orang Yahudi. Makanya dia bisa hidup. Dalam perspektif Islam begitu. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam membela ibunya. Bukan berarti dia Tuhan lagi ngomong. Ya, enggak kan. Nah, jadi begitu. Jadi kelahiran Nabi Isa di bawah pohon kurma itu, kalau kontraksi iya. Kalau dia brojolnya di situ ada tertulis begitu. Nah, kalau dia juga dikatakan dalam Bible lahir di kandang domba, ya ndak ada juga dalilnya. Itu tafsir, bukan asli. Aslinya ndak ada kandang domba Pak Pance. Tanya aja sama Christopher kalau nggak percaya. Bener kan Christopher? Oke. Ya nggak, Dek? Ya benar. Oh, nih tadi ada kiamat dia pakai akun beda, ada DPO terus dia kabur. Kiamat kabur di mana, Dek?
ini di Komal ini ada tadi dia komen-komen menghina Uni, terus gue bilang, kiamat mampus kau DPO, terus kabur dia. Oh, biarin aja, biarin Nama aja. akunnya. Udah, hidupnya sudah cukup sulit karena perbuatannya sendiri. Kita nggak usah tambahi kesulitan dia, biarin aja. Dia menghina Uni mah wajar. Dia tuh benci banget sama Uni. Walaupun Uni jujur, Uni benci dengan kata-kata dia terhadap Nabi Uni. Uni benci sekali dengan kata-kata penghujatan dia. Tapi secara pribadi, secara manusia Uni tidak benci sama dia gitu. Karena Uni anggap dia masih bocil gitu. Egonya terlalu tinggi gitu, dan dia salah bergaul dengan penghujat. Dia bergaul dengan rombongan Sopiatul yang memang sudah menunjukkan kebencian terhadap agama Islam gitu. Sementara dia sendiri punya keluarga di sini. Dia tidak berpikir Sopiatul itu kalau dia menghujat agama Islam, dia akan aman, dia di luar negeri. Nah, kiamat dicoba pula kayak Sopiatul. Udah tahu dia tinggal di Indonesia. Makanya udahlah, kalau jadi apologet baik-baik saja lah. Oke lah, kalau kalian nggak mau buka muka karena kalian nggak mau terpublish, karena kalian mungkin khawatir dengan keluarga, minimal jangan menghujat lah. Jangan menarasikan sesuatu yang tidak ada gitu. Boleh kalian menarasikan sesuatu tidak tertulis, asal backgroundnya ada, standarnya ada. Jadi kan itu sebuah pertanyaan. Jangan paksakan itu menjadi paradigma yang dipaksakan kepada orang yang tidak mengimani hal itu gitu. Kamu juga Christopher ya, RK itu juga saya bilang kemarin itu waktu saya ngobrol sama dia, udahlah RK jadi apologet saja, bagus-bagus, buka camp, tanyakan tentang Islam, jelaskan tentang Kristen. Toh pun kita berbeda, silakan berbeda. Kamu ndak akan jadi Islam, saya ndak akan jadi Kristen, lakum dinukum waliyadin. Tapi buat apa? Nggak nyaman kita kalau saya saja yang berusaha akademis saja itu banyak yang benci, apalagi kita yang menghujat. Kita yang sudah baik-baik saja, ya Mbak, pakai data aja tuh banyak yang benci sama kita. Apalagi kita terang-terangan mengeluarkan narasi-narasi kebencian. Yang nanya tuh kiamat siapa, kiamat ternyata di bawah ada yang nanya tuh kiamat siapa. Kiamat itu salah satu apologet Kristen. Nggak usah dibahas kiamat. Nggak usah dibahas kiamat, udah ya. Itu aja. Dewa, namanya Ya, begini intinya, saja. silakan Bang Antara pro dan kontra itu hal yang wajar. Bahkan sebaik-baiknya Nabi, akhlak Nabi Muhammad itu baik, tapi tetap aja masih ada yang kontra. Jadi poinnya begini, sebaik-baiknya Nabi tetap masih ada yang tidak suka, bahkan benci sama Nabi. Dan seburuk-buruknya iblis tetap masih ada pendukungnya. Itu udah biasa hal seperti itu. Cuma Dewa gini ya, Uniripa ini siapa sih? Cuma seorang manusia. Dewa sama manusia. Pro dan kontra itu hal yang wajar. Makanya Dewa selalu mengatakan begini ya kepada umat muslim ya. Kalaulah ada 10 orang ya, kalau ada 10 orang, 9 orang pro sama kamu, tapi masih ada yang kontra 1 sama kamu, jangan pernah pikirkan yang 1 orang itu. Tapi jagalah yang ke-9 orang ini. Begitupun sebaliknya. Kalau ada 10 orang, 9 orang kontra sama kamu, tapi masih ada 1 yang pro sama kamu, jangan pikirkan yang 9 orang itu, tapi rawatlah yang 1 orang ini. Ya. Jadi wajar, pro dan kontra itu hal yang wajar. Sebaik-baiknya Nabi, bahkan pengkhianat ada, tidak suka ada, dan seburuk-buruknya iblis tetap masih ada pendukungnya. Begitu ya Bang Bancet ya. Baik Bang Bancet, tadi menarik sekali ya yang dibicarakan sama Uniripa. Benar sekali, benar. Bang Dewa Menarik, mungkin sambung dulu sama Bang Bancet ya. Saya izin mau makan dulu ya. Bang Bancet, silakan ngobrol dulu dengan Bang Dewa. Kalau seandainya ada pertanyaan atau apa, silakan dengan Bang Dewa. Saya mau makan. Bang Yonatan Nandar, saya izin makan dulu ya. Ini saya naikin beberapa orang lagi ya. Saya naikin beberapa orang lagi. Bang Yonatan Nandar ada nggak monitor? Yang baru naik, tolong di mute dulu. Tolong Bang Bionas di mute dulu. Oke. Sebentar saya sapa dulu. Sejarah dunia, ada yang disampaikan dulu? Bang, apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muslim non muslim, Bang. Saya muslim alhamdulillah. Oke, Bang Bionas standby dulu.